Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Kita teman-teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk ASN di tahun 2023 ini. Di sini kita akan memberikan sedikit kabar baik teman-teman ya, ini tentunya untuk tenaga honorer ini yang sudah melamar ya untuk P3K ya. Dan dalam hal ini nanti kita akan membahas di sini ada edaran terbaru teman-teman ya, atau edaran dari Dirjen GTK ini per 20 Oktober 2023. Nah ini kita akan membahas sedikit informasi ya, ini semoga ada kabar baiknya. Jadi yang kemarin sudah mengikuti SSCSN atau melampirkan administrasi berkas, nah ini yang disebabkan tidak lolos di seleksi administrasi di SSCSN, mungkin salah satunya karena masa kerja yang kurang dari 2 tahun ataupun syarat lainnya. Nah di sini nanti ada mungkin yang di laman SSCSN-nya ya, jadi yang dinyatakan dia tidak lolos seleksi administrasi. Nah di sini kita akan fokuskan ya, di sini dikarenakan ya, nah ini surat keterangan bekerja di bidang kerja yang tidak relevan, ataupun mungkin di sini ada juga yang surat pengalaman kerjanya tidak terlampir atau terunggah. Nah ini khususnya untuk P3K guru ya. Jadi kita batasi di sini nanti untuk P3K guru. Nah di sini nanti ada edaran terbarunya teman-teman ya. Ini dari SE Dirjen GTK Kemendikbudristek. Ini terkait dengan seleksi administrasi pada seleksi P3K guru tahun 2023 ini per tanggal 20 Oktober 2023. Di sini kalau kita lihat teman-teman ada poin pentingnya ya. Jadi poin pentingnya itu di sini di poin A. Jadi pengalaman kerja minimal 2 tahun ya, pengalaman kerja minimal 2 tahun. Mengingat pelamar dari kategori PPG dan pelamar yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun berdasarkan Dapodik ini tetap dapat mendaftar sesuai dengan ketentuan Kemenpan RB nomor 49 tahun 2023. Jadi intinya jika nanti di laman SSCSN teman-teman ya, ini ada yang ditolak ya, ada yang ditolak atau gagal administrasi berkas, itu dikarenakan kurang masa kerja dari 2 tahun, ini khusus untuk P3K guru ya, untuk P3K guru, dan mungkin nanti bisa melakukan sanggah, yang mana di sini ada edaran resminya, itu terkait bahwa untuk P3K guru ya, itu tidak harus ya, atau tidak memiliki masa kerja minimal kurang dari 2 tahun. Nanti kita bahas di video ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silakan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastioKDR.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman. Jadi untuk tenaga honorer ya, coba di cross check apakah teman-teman itu tidak lolos seleksi administrasi itu dikarenakan surat pengalaman kerja kurang dari 2 tahun. Ini kembali lagi ya, khusus untuk P3K guru. Nah, oke teman-teman, kita ingatkan sedikit lagi ya. Jadi mungkin bagi rekan-rekan ada yang belum melakukan sanggah ya, karena memang misalkan ditolak berkas administrasinya atau tidak lolos. Nah, jangan lupa ya, untuk masa sanggah terakhir hari ini 21 Oktober 2023. Ini baik yang P3K ya ataupun untuk yang CPNS ya. Jadi masa sanggahnya ini berakhir hari ini. Oke, sekarang kita mulai dari sini ya. Jadi ketika teman-teman login di laman SSCSN ya, mungkin teman-teman khususnya di sini kembali lagi ya, ketika memilih jenis seleksi di sini khususnya untuk P3K guru. Karena di sini ada edaran terbaru untuk teman-teman di P3K guru. Yang pertama, teman-teman, nah mungkin teman-teman ketika melakukan resume pendaftaran ya, ini untuk P3K guru ya, mungkin teman-teman dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi ya. Nah di sini disebabkan mungkin ini ya, jadi TMS-nya itu karena surat pengalaman kerja tidak terlampir atau terunggah, ataupun mungkin ada yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun ya. Ini khusus untuk P3K guru, ini hanya contoh tampilan saja. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di laman SSCSN-nya ketika teman-teman mendaftar P3K guru, tetapi mungkin dipermasalahkan terkait dengan pengalaman kerja yang kurang dari 2 tahun. Nah, di sini teman-teman ada SE Dirjen GTK terbaru dari Kemendikbudristek ini per 20 Oktober ya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, apakah surat ini asli apa tidak ya? Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, ini resmi enggak sih surat edaran ini? Lah mungkin teman-teman bisa cek ya. Jadi bisa cek di sini ya, di persuratan.kemdikbud.go.id ya. Di sini teman-teman bisa masukkan nomor suratnya. Nah, di sini sudah terlihat ya, ini tanggal tanggal edarannya adalah 20 Oktober
Di sini ditandatangani oleh Temu Ismail, ini sebagai Sekretaris Dirjen GTK. Ini terkait dengan seleksi administrasi pada seleksi P3K tahun 2023. Sorry ya, seleksi guru P3K tahun 2023. Ini sama ya. Jadi terkait ini. Jadi memang surat ini resmi ya. Jadi bisa teman-teman cek di laman persuratan.kemdikbud.go.id. Berikutnya teman-teman, di sini saat ini ditujukan untuk kepala BKPSDM baik itu provinsi, kabupaten atau kota. Ini tentunya karena beliau-beliau ini nanti akan melakukan verifikasi berkas. Ini akan melakukan verifikasi berkas terkait dengan berkas yang masuk di laman SSC-ASN. Nah, di sini isi suratnya teman-teman, yang pertama dengan hormat ya, sehubungan dengan pelaksanaan seleksi administrasi pada seleksi guru P3K tahun 2023. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan pendaftaran seleksi guru P3K tahun 2023 ini telah diatur dalam Permen Pan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional dengan pelamaran dilakukan secara daring dan pengunggahan dokumen secara elektronik melalui laman SSC-ASN. Yang kedua teman-teman, untuk pelamar pada seleksi guru ya, untuk P3K ini tertuang di dalam Kemenpan RB nomor 649 ya. Mungkin nanti teman-teman bisa download saja di sini di Permenpan RB ya nomor 649. Ini untuk mekanisme seleksi P3K guru ya tahun 2023. Ini teman-teman bisa cek, di yang belum punya ya bisa download aja di sini di Mastiu KDR. Teman-teman bisa ketikkan aja di sini, nomor suratnya adalah 649 ya, 649. Nanti di sini tentunya teman-teman bisa cari ya terkait dengan mekanisme di sini ya, 649 tentang mekanisme seleksi P3K guru 2023. Di sini nanti sudah ada bagi teman-teman yang belum punya permenpannya. Nah, terus berikutnya di poin 3 ya, pelaksanaan seleksi kompetensi teknis menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT-BKN. Yang poin 4 teman-teman, pelamar seleksi guru P3K adalah individu yang terdaftar pada basis data Kemdikbudristek atau basis data BKN. Sistem pendaftaran secara otomatis akan mengidentifikasi pelamar sesuai dengan kategori, yakni pelamar pada kebutuhan khusus dan pelamar pada kebutuhan umum. Ya, jadi P3K guru itu ada dua pembagian kebutuhan ya. Jadi ada kebutuhan khusus dan ada kebutuhan umum. Ini sudah kita bahas di video kita sebelumnya. Yang berikutnya di poin 5 ini terkait dengan linearitas. Di sini juga dibahas ya bahwa linearitas atau kesesuaian program studi S1 atau sertifikat pendidik terhadap jabatan yang dilamar pada pendaftaran seleksi guru P3K ini secara otomatis diverifikasi oleh sistem dan pelamar hanya dapat memilih jabatan yang linear berdasarkan hasil verifikasi sistem. Jadi nanti linearitasnya apa ya di ijazah ya, nanti ketika daftar di P3K guru itu sudah muncul nanti ijazahnya apa ya, nanti linearnya dengan apa. Nah, terus di poin pentingnya itu adalah ini teman-teman ya, di poin pentingnya ini berdasarkan poin-poin di atas kami harap panitia seleksi daerah. Nah, ini ya, karena memang yang melakukan verifikasi ya, semoga nanti yang gagal seleksi administrasi dikarenakan poin ini ya, semoga nanti dengan adanya edaran ini teman-teman yang semula tidak lolos semoga bisa lolos. Dari sini jelaskan teman-teman ya, ini berdasarkan poin di atas ya, tidak menambah persyaratan yang tidak sesuai dengan Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 dan Kemenpan nomor 649 tahun 2023 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar pada seleksi administrasi. Ya, seperti ini. Jadi pengalaman kerja minimal 2 tahun, mengingat pelamar dari kategori PPG dan pelamar yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun berdasarkan Dapodik tetap dapat mendaftar sesuai ketentuan Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023. Ini artinya untuk P3K guru teman-teman ya, yang penting dia sudah terdaftar di Dapodik ya, ini tetap dapat mendaftar sesuai dengan ketentuan Kemenpan RB nomor 49 tahun 2023. Nah, kalau kita lihat memang di dalam aturannya ya nomor 49 tahun 2023 teman-teman, sedikit kita tengok ini terkait dengan persyaratan. Jadi untuk P3K guru itu hanya dibagi menjadi dua ya, ada kebutuhan khusus ya, ada kebutuhan umum. Nah, kebutuhan khususnya ini untuk P1 ya, terus ex tenaga honorer kategori 2 guru non ASN yang di sekolah negeri. Nah, terus di sini untuk kebutuhan umumnya ya, di sini memang dijelaskan ya. Nah, ini untuk poin ke-6 ya, kriteria pelamar pada kebutuhan umum itu meliputi lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar pada database kelulusan ya di Kemdikbudristek. Ini.
Jadi yang penting PPG ya terdaftar di Kemendikbudristek, ya tidak harus terdaftar di Dapodik ya, karena datanya beda-beda. Ini dia bisa masuk. Yang kedua di poin B, ini guru yang terdaftar di Dapodik ya. Kemendikbudristek, jadi tidak ada batas tidak ada batas masa kerjanya, harus minimal 2 tahun tidak. Tetapi untuk yang di guru khusus ya, yang masuk di kebutuhan khusus di sini di kebutuhan khusus, nah, maka di sini baru kalau kebutuhan khusus ya di sini dia baru muncul guru non ASN di sekolah negeri. Nah, ini baru nanti dia masuk di kebutuhan khusus. Ya, di sini adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan minimal memiliki masa kerja paling rendah adalah 3 tahun. Jadi kalau misalkan masa kerjanya kurang dari 3 tahun dan sudah terdaftar di Dapodik, ini berarti dia masuk di kebutuhan umum, artinya dia bisa atau boleh mendaftar. Ya, ini untuk P3K guru. Jadi sesuai yang disebutkan di poin 1A. Terus yang poin berikutnya di sini penyampaian berkas lamaran secara fisik ke instansi baik melalui pos maupun diantar langsung oleh pelamar. Ini tidak harus ya, karena semua sudah menggunakan elektronik. Batas minimal indeks prestasi kumulatif atau PWK3K yang dilamar, yang dapat melamar ini karena di P3K guru memang tidak memasukkan IPK ya, jadi tidak ada memasukkan universitas dan lain-lain ya, karena ini tidak ada. Tapi kalau di CPNS ataupun di CPNS ini ada persyaratan untuk memasukkan data-data ini. Terus di poin D, surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Surat keterangan tersebut baru dipersyaratkan ketika pelamar telah lulus seleksi untuk proses pemberkasan. Ini biasanya untuk sehat jasmani rohani ini biasanya untuk pengajuan NIP teman-teman ya. Terus yang di poin E, berkas fisik sertifikat pendidik ataupun surat keterangan lulus SKL bagi lulusan PPG. Pelamar tidak lagi mengunggah sertifikat pendidik karena kepemilikan sertifikat pendidik didasarkan pada Dapodik. Nah, ini berdasarkan ketentuan Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023. Selain terdaftar pada Kemendikbudristek, pelamar yang berasal dari PPG dapat mendaftar tanpa memerlukan persyaratan lain ya. Jadi semoga saja nanti dengan adanya edaran ini ya, mungkin untuk P3K guru yang kena tidak lolos administrasi, nanti mungkin setelah masa sanggah nanti ada kabar baik sehingga teman-teman nanti bisa lolos seleksi administrasi khusus untuk P3K guru. Terus yang berikutnya di poin 2 teman-teman, ini tidak mengharuskan pelamar untuk mengikuti seleksi kompetensi atau ujian di instansi pelamaran, melainkan sesuai lokasi tempat pilihan pelamar yang tertera pada kartu pendaftaran. Ini mungkin untuk pemilihan lokasi ujian ya. Di poin 3, mengikuti hasil verifikasi sistem terhadap kategori pelamar. Semua pelamar yang telah berhasil menyelesaikan pendaftaran pada SSCSN berarti telah memenuhi ketentuan pendaftaran dan telah dilakukan validasi. Ini mengikuti hasil verifikasi linearitas yang telah diterapkan oleh sistem, jabatan yang dipilih oleh pelamar telah disetujui dan dinyatakan linear terhadap program studi dan atau sertifikat pendidik pelamar oleh sistem ya, karena memang secara sistem ketika teman-teman itu mendaftar di SSCSN itu sudah terdeteksi ya, karena untuk P3K guru itu kan ada verbal ijazah ya, kalau teman-teman lihat ya di info GTK ya, kalau teman-teman cek di info GTK itu ada namanya verbal ijazah dulu ya di info GTK ya. Mungkin teman-teman yang tahu ya, di guru itu ada namanya info GTK, di sini ada verbal ijazah. Jadi yang di poin 4 ini, jadi untuk verbal ijazah itu sudah dilakukan verifikasi oleh sistem ya. Jadi dia S1-nya apa, terus nanti linearnya apa, itu sudah terdeteksi oleh sistem. Ya, jadi mungkin teman-teman untuk yang P3K guru yang mungkin ditolak berkas verifikasinya ya, mungkin karena ada poin-poin ini. Nah, mungkin nanti dengan adanya masa sanggah ya, dengan ada masa sanggah di kesempatan ya, semoga nanti di hasil sanggah ya teman-teman nanti bisa lolos untuk seleksi administrasi khususnya untuk di P3K guru. Nah, kalau sedikit kita lihat teman-teman untuk dokumen ya, memang ada perbedaan data yang diupload ya. Untuk di SSCSN misalkan di P3K teknis ya, di sini memang ada surat keterangan bekerja. Nah, ini memang untuk surat bekerja di P3K teknis itu memang ada aturan tersendiri ya. Ini minimal 2 tahun. Ini untuk P3K teknis. Di sini memang form-form yang diunggah itu memang beda ya, antara P3K guru, P3K teknis maupun di P3K di CPNS, memang ada perbedaan. Terus di sini untuk di SSCSN, nah ini memang kalau di SSCSN untuk CPNS itu tidak ada pengalaman kerja ya untuk CPNS. Terus yang di P3K guru, nah di sini hanya ada ini ya, ada surat pernyataan, surat lamaran, ya KTP, ijazah, transkrip nilai dan pas foto. Jadi memang untuk P3K guru itu tidak ada namanya surat pengalaman kerja. Ini berdasarkan dari Kemenpan RB, memang hanya ada 2 kebutuhan
ya memang ada dua kebutuhan, yaitu kebutuhan umum dan juga kebutuhan khusus, yang mana memang untuk kebutuhan umum ya di sini tidak ada batas tidak ada minimal masa kerjanya. Jadi nanti bisa dilihat di Kemenpan RB-nya ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga nanti ketika masih ada masa sanggah, ini masih diberikan waktu ya untuk masa sanggah, nanti teman-teman bisa melakukan sanggah, dan semoga nanti di hasil masa sanggah ya teman-teman nanti bisa lolos untuk seleksi administrasi di tahun 2023 ini. Oke, demikian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.